Di video kali ini kita akan implementasikan local notification menggunakan plugin Awesome Notification. Silakan create project Flutter, siapkan dua root home dan root detail. Untuk detail, simpel saja seperti ini. Untuk home, di bagian body ada dua button untuk menampilkan notif dan nge-cancel notif. Silakan tambahkan dulu pluginnya di dependency Awesome Notification. Kemudian buka ke pub.dev Awesome Notification plugin package-nya. Scroll ke bawah, cari bagian Getting Start. Setelah menambahkan plugin Auto Notification, selanjutnya melakukan konfigurasi untuk platform. Platform yang akan kita implementasikan yaitu untuk Android dan iOS. Di bagian Android, pertama cek dulu ke bagian Build Gradle. Di sini untuk versi Gradle-nya ada di folder Gradle wrapper.properties. Silakan cek apakah kompatibel untuk versi Gradle dengan versi Java-nya. Selanjutnya untuk di bagian Build Gradle App, untuk compile SDK dan target SDK-nya di sini menggunakan 34, untuk minimumnya di sini 23. Untuk yang compile, sebetulnya kalian bisa cek ke API level. Untuk versi terbarunya ada di versi berapa? Di sini ada 35 untuk yang masih stabil, terus untuk yang masih beta di 36. Android App Build Gradle, compile SDK, kita akan set ke 34 samakan dengan ada di contoh, dan target SDK-nya juga 34. Untuk versi minimumnya 23, save. Tambahkan juga permission di sini di bagian Android manifest-nya, sekaligus untuk spesifik menambahkan package di bagian tag manifest, untuk application ID-nya juga boleh, tapi opsional sini. Tapi untuk kebutuhan deep link, memang harus ditambahkan seperti ini. Untuk sekedar notif saja masih aman, cukup menambahkan notifikasi. Untuk posisi manifest ada di app src main. Tambahkan di dalam tag manifest. Selanjutnya pastikan di dalam tag activity ada property Android exported nilainya true. Android exported nilainya true. Scroll ke bawah untuk konfigurasi iOS. Di sini saya hanya bantu mencontohkan implementasi konfigurasinya saja, tidak bisa sampai nge-testing karena tidak ada akses ke MacBook atau untuk aplikasi Xcode-nya. Tapi kalau kalian punya akses ke Xcode, silahkan dicek juga dan testing. Kalau misalkan ada yang kurang nantinya tidak jalan setelah mengikuti video ini, boleh yang kalian yang sudah implementasi ke iOS, silakan bantu di bagian komen. Untuk generate port file, kalau di Windows, harus install dulu Ruby dan install CocoaPod. Saya sudah install, jadi bisa langsung akses, buka ke bagian terminal. Di bagian terminal, di sini bisa masuk dulu ke bagian iOS. Bagi kalian yang masih di terminalnya itu root utama, projectnya untuk masuk ke iOS, tinggal masuk dulu ke CD iOS. Kemudian di sini melakukan pod init untuk generate pod filenya di bagian folder iOS. Silakan cek ke bagian iOS-nya. Di sini ada pod file hasil generate-nya. Kemudian kita akan replace hasil modifikasi setelah menambahkan awesome notification config copy di sini. Kemudian di sini kita paste. Oke, save. Oke, sip. Scroll dulu ke paling bawah, ada konfigurasi tambahan terkait iOS untuk kebutuhan background action. Buka ke bagian app delegate.swift iOS runner app delegate.swift. Tambahkan plugin auto notification, kemudian set preference iOS. Kemudian tambahkan kode ini. Save, rapikan dulu. Oke, selanjutnya kembali scroll ke atas untuk menginisialisasi plugin. Untuk inisialisasi dan setup lainnya, kita akan bungkus menggunakan kelas di lib bikin folder config, kemudian bikin file baru awesome notif.dat. Bikin kelas awesome notif, bikin variable global notif
plugin, awesome notification. Dari plugin awesome notification, jadikan static, bikin fungsi init, tipenya feature, asynchronous, notif plugin dot initialize. Atau bisa tiru contoh example yang ada di sini, copy semua, paste di sini, sini ganti, await, yang atasnya hapus, format, untuk menambahkan app icon. Bisa di-set jadi null, seperti ini, untuk menggunakan default icon. Tapi kalau ingin custom, silakan di folder Android klik kanan, open in Android Studio. Di folder app, kemudian di folder REST-nya, klik kanan, new, image asset. Di sini pilih icon type-nya adalah notification icon, namanya IC notif, kemudian pilih tipe asetnya image. Kemudian arahkan ke directory, pilih image-nya, kemudian tinggal di next, akan di-generate untuk masing-masing resolusi, finish. Bisa cek ke bagian drawable, ada IC notif dengan beberapa resolusi. Kembali ke VS Code. Di sini ganti drawable /IC underscore notif. Kemudian ada notification channel untuk konfigurasi channel-channel notifikasinya. Dan untuk yang versi grupnya. Selanjutnya ada konfigurasi tambahan di sini untuk ngehandle beberapa step terkait auto notification. Di sini disarankan menggunakan tipenya itu dia adalah sebagai static ya untuk metode-metodenya, dan contohnya di sini ada notification controller. Kalian bisa copy, kemudian di file yang sama boleh di paling bawah kita paste. Nah, kemudian contohnya sini ketika user nge-tap di notifikasinya atau pada bagian action button notifikasinya. Jadi melakukan navigator. Kode yang ini hapus dulu. Kita implementasikan nanti. Untuk notification controller, setupnya di sini kita akan bikin fungsi di dalam awesome notification static. Untuk nama fungsinya set listener, await, notif plugin, kemudian set listener. Di bagian set listener, kita implementasikan fungsi-fungsi yang ada di dalam notification controller-nya. Untuk di bagian on action receive method. Berarti di sini akses ke notification controller dot on accept method. Oke, seperti ini, dan implementasikan untuk ketiga fungsi yang lainnya. Di sini ada 4 di dalam notification controller. Ini kita duplikat saja. Kemudian ganti propertinya. On dismiss. Kemudian on notification create. On notification display method. Oke. Sip. Untuk initnya di main, tambahkan atau eksekusi di main method, await, awesome notif dot, di sini belum kedetek, kita import dulu. Config awesome notif dot init. Awaitnya jadikan feature terhadap fungsi main. Sebelumnya set dulu widget flutter binding answer initial. Save. Untuk yang listener, di bagian main app, yaitu material app-nya, dijadikan stateful. Di bagian init state-nya, eksekusi awesome notif dot set listener. Oke, selanjutnya, untuk
Beberapa versi OS Android yang terbaru tidak otomatis nge-allow untuk notifikasi. Jadi kita tambahkan dulu izinnya di sini. Jadi dicek dulu. Kalau belum diizinkan, kita request permission-nya. Copy, kita pasangkan di bagian init state. Init state untuk awesome notif itu di bagian init. Sebelum nge-initial, kita izin dulu. Di sini ganti ke notif plugin biar single instant. Scroll ke bawah, selanjutnya menampilkan notifikasi. Di sini tinggal copy. Di kelas awesome notif, scroll ke bawah, kita bikin fungsi show notif. Jadikan underscore notif plugin, create notification, action type. Sebetulnya action type ini dia udah default, jadi nggak usah diinisialisasi lagi. Untuk channel key, pastikan di sini harus terdaftar di yang notification channel inisialnya, yaitu yang basic channel. Nah, ini properti-properti datanya kita bikin di argumen, tipenya name argumen, kurung kurawal. Untuk ID, integer ID, kita kasih nilai defaultnya 0. Kemudian ada title. Title di sini tipenya null safety, jadi bikinnya seperti ini. Untuk bagian body juga sama, null safety. Kemudian untuk channel key, dia require, kita jadikan saja nilai default. Channel key sama dengan basic channel ini kita pindahkan sebagai nilai defaultnya sebelah sini. Kemudian ada tambahan satu lagi, ada payload untuk data kontennya. Yang datanya itu tidak ditampilkan hanya sebagai message gitu. Tipenya di sini map string. Oke, payload. Kemudian body pasangkan title dan channel key. Oke. Show notif kita panggil ketika ngeklik button di home, yaitu show notif. Awesome notif dot show notif. Kemudian set title-nya from awesome notif. Untuk bagian body from home. Untuk cancel notif bisa bikin di kelas awesome notif static cancel notif. Notif plugin dot cancel ada dua fungsi di sini dan ada beberapa sebetulnya untuk spesifiknya. Untuk cancel berdasarkan ID, terus ada cancel all untuk semuanya, ada cancel berdasarkan schedule, dan lain sebagainya. Di sini kita cancel untuk semuanya. Save, jadi di homepage, di bagian cancel notif, panggil awesome notif cancel notif untuk menghapus atau nge-cancel notifnya. Sekarang di sini kita coba running. Awesome notif meminta request izin untuk menampilkan notif, kita allow kan. Baru kita coba button show notif, klik. Nah, di atas muncul notif. Ini ikonnya, icon custom yang kita set di Android Studio-nya. Terus nama aplikasinya Flutter Awesome Notif. Waktunya sekarang baru muncul. Kemudian title dan ada body. Kalau ini diklik, nanti akan ngedirect atau ngebuka halaman aplikasinya. Tapi kalau misalkan ketika notifnya diklik ingin ngedirect ke halaman tertentu, misalkan ke halaman detail, nah kalian bisa set di kelas Awesome Notif. Lebih tepatnya di kelas Notification Controller ada metode on action receive method. Nah, di sini misalkan melakukan navigasi. Karena tidak di dalam stateless atau stateful untuk bisa mengakses ke konteksnya, jadi untuk navigasi menggunakan navigator key. Kembali ke bagian main, di paling atas bikin variable global namanya navigator key. Tipenya global key, state-nya navigator state.
Pasangkan di bagian material app pada properti navigator key. Save sekarang digunakan ke Awesome Notif File, scroll ke bawah, Notification Controller untuk metode on-action receive method. Di sini navigator key, kemudian .current state, navigator host name. Untuk ngambil data root-nya, berarti kita harus akses ke message-nya yang ada di notif receive action. Receive action bla bla bla, data apa yang ingin dicek di sini. Untuk detail root, kita akan kirim melalui payload, jadi akses menggunakan payload. Untuk payload, di sini harus dicek dulu. Code-nya kita akan bungkus lagi menggunakan fungsi namanya handle receive action. Handle receive action. Kemudian kirim data receive action-nya. Kita akan bikin global variable, tapi hanya di lingkup file ini saja. Void handle receive action, tipenya save action. Paste. Final payload, kemudian receive action dot payload. Dicek dulu, kalau tidak ada data payload, stop sampai sini atau di exit. Tapi kalau ada data payload, lanjutkan ke kode bawahnya. Cek dulu, apakah di payloadnya ini mengandung kata kunci navigate to, karena di bagian notif kita akan kirim data navigate to di homepage payload. Kata kunci stringnya navigate underscore to. Kita kirimkan atau buka halaman detail. Jadi ketika klik notif, langsung ke halaman detail. Dan kita kirim juga ada argumen. Tapi kalau tidak bisa argumen, nggak apa-apa. Gitu, hanya sekedar pindah. Tapi kalau ada argumen, untuk digunakan di halaman tersebut, tinggal dikirim saja. Kata kuncinya bebas, nggak harus argumen. Ini hanya contoh saja. Misalkan datanya AN, singkatan dari awesome notif. Save. Jadi kita akan cek di payload apakah mengandung navigator atau tidak. Kalau mengandung navigator, maka di sini akan melakukan navigasi. Navigator, current state, push name, nama rootnya dari kata kunci navigator. Payload, kata kunci navigate. Kemudian untuk argumennya, karena ada argumen ya. Di sini dari payload juga argumen. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan ternyata fungsi ini hanya digunakan pada bagian on receive method-nya saja, tidak di fungsi custom yang kalian bikin, ya boleh langsung implementasi code-nya di sini, nggak masalah. Ini hanya kemungkinan saja, perkiraan kemungkinan apakah akan ada handle selain di method controllernya atau yang lain gitu, makanya dibikin global dulu. Oke, di sini kita coba restart, cek ke konsol. Oke, mungkin kira-kira udah diupdate ya, udah di restart. Coba tampilkan show notif. Untuk yang sebelum dicoba, kita coba sekarang. Di sini masih ada ya notifnya. Kalau kita cancel, klik, nah hilang. Munculkan lagi. Sekarang kalau kita klik di bagian notifnya, klik. Nah, langsung akan diarahkan ke halaman detail. Dan ada datanya, argumen. Untuk argumen, cek kembali ke bagian homepage, ke bagian main. Di sini masih menggunakan hardcode ya, tidak dinamis berdasarkan data yang dikirim. Untuk handle-nya di bagian sebelum scaffold. Jadi sebelum nge-return, kita ambil tuh datanya, argumen sama dengan modal root dot setting of context dot argumen. Kita casting sebagai string no safety. Kemudian tampilkan ke bagian bodinya argumen dot string.
Di sini typo, seharusnya konteks tag kayak gini. Oke, sekarang tinggal di-save, kemudian kita restart ulang lagi. Oke, anggapannya sudah di-restart, kita klik soal notif, klik di bagian notifikasinya, diarahkan ke detail dan muncul di sini argumennya, AN. Oke, seperti itu mungkin terkait video kali ini. Sampai ketemu di next video.